Seperti apakah Mendukakan Roh Kudus itu? Roh Kudus. Seperti apakah mendukakan Roh Kudus itu? Terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-30. Dikatakan di sana, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di dalam terjemahan lain dikatakan janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Sahabat-sahabatku, kata mendukakan di sini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata bahasa Yunani lobeo yang dapat berarti membuat sedih. Pertama, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya itu adalah oknum yang dapat mengalami duka atau kesedihan yang mendalam. Sebagaimana halnya Yesus ketika dia menangisi Yerusalem atau bersedih pada peristiwa-peristiwa lainnya. Itu bisa saudara baca di dalam Matius 23 ayat 37, Markus 3 ayat 5, Lukas 19 ayat 41, dan Yohanes 11 ayat 35. Kemudian yang kedua, kenapa atau pada saat seperti apa sesungguhnya kita itu sudah mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus berduka karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita berdusta, itu dalam Efesus 4 ayat 25. Lalu ketika kita marah tak kunjung usai di ayat ke-26-nya. Lalu ketika kita mencuri di ayat 26. Ketika kita berkata-kata kotor di ayat yang ke-29. Dari ini John Calvin berkata, ketika Roh Kudus sudah tinggal diam di dalam kita, baginya setiap bagian dari tubuh dan jiwa kita itu harus diperlakukan secara khusus, atau dengan kata lain tidak boleh kita gunakan dengan sembarangan. Sebab ketika kita menyerahkan diri kita kepada sesuatu yang tidak murni, najis, atau kotor, itu sama halnya atau secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa kita sedang mengusirnya keluar dari dalam hidup kita. Itu kata Calvin. Jadi begini, intinya semua dosa itu adalah hal yang mendukakan Roh Kudus. Kemudian bagaimana jalan penyelesaiannya? Jalan penyelesaiannya ialah pengakuan dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oh ya, perlu kita perhatikan di sini, sekalipun Roh Kudus itu dapat didukakan, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Saya ulangi sekali lagi ya, sekalipun Roh Kudus itu dapat didukakan, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Dia merupakan materai bagi kita. Kita sudah dimateraikan oleh dia menjelang hari penyelamatan. Lihat di dalam Efesus 1 ayat 13. Dia merupakan jaminan bahwa penebusan kita akan disempurnakan. Oke? Ingat, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuatnya terus bersedih, karena bagaimanapun Roh Kudus itu adalah materai, sebuah jaminan, tanda milik Kristus, bukti penebusan, keselamatan, hidup kekal kita. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.